Apa kata Ustaz? 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 Ilmu debat ini sebetulnya tidak diperlukan sama sekali. Ya, bolehlah diperlukan, tapi hanya sekedar untuk menjaga daripada kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda lagi kalau memang sudah akidah itu menyebar, akidah yang fasad, yang fasidah itu menyebar kemana-mana, sampai anak-anak kecil-kecil sudah mulai terpengaruh. Bolehlah kita mengajarkan itu akidah sekiranya anak-anak ini tidak terpengaruh. Sekiranya anak-anak ini tidak terpengaruh. Nggak perlu kitab-kitab yang besar, yang kecil-kecil aja. Kecuali kalau memang ada orang-orang yang cerdas dikhususkan belajar untuk menghadapi tokoh-tokoh bid'ah, yang dia akan menyebarkan racun kebid'ahnya kepada orang umum kaum muslimin. Nah, kenapa demikian? Ya, karena sebenarnya yang membuat manusia tadi itu berakidah yang sesat, padahal udah jelas kesesatannya, itu karena ta'assub, karena fanatik aja. Karena fanatik, ketutup akhirnya kecerdasan ada di otaknya mereka. Tapi yang jelas ketika sudah dihadapi dengan cara-cara yang yang lembut dan masuk akar, yang rasional, insya Allah sudah mereka tadi itu kembali lagi. Itu pernah terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk menghadapi Khawarij. Khawarij dulu itu adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, kemudian membelot dan punya akidah, malah diantaranya mengkufurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya, kenapa kamu itu sama Sayyidina Ali itu kok demikian? Ya, karena Sayyidina Ali itu mau perang sama Ahlul Baghi, tapi dia tidak menawan orang-orang mereka jadi budak, kemudian tidak mengambil harta mereka jadi ghanimah. Jadi Sayyidina Ali perang kepada Bugha, orang-orang yang menentang pemerintahan yang sah, tapi hanya sekedar untuk membalikan yang hak. Mereka mau mengakui khilafah yang sah, tapi mereka lebih dari itu. Ya tidak bisa perang, ya harus mereka dijadikan budak kalau sudah takluk, kemudian harta mereka jadikan ghanimah. Akhirnya Abdullah bin Abbas bertanya, saya mau tanya, seandainya di perang Jamal mereka tadi itu sudah ditaklukkan oleh Sayyidina Ali dan termasuk yang menjadi budak akhirnya Siti Aisyah istrinya Nabi, apa yang kamu berbuat? Padahal dia adalah Ummul Mukminin. Bingung mereka. Akhirnya dengan berdebat yang demikian ini kembali kepada yang hak 2000 orang. Meninggalkan akidatul Khawarij dan kembali kepada akidah yang benar. Hal yang demikian itu penting. Tetapi bukan berarti itu diajarkan secara umum. Itu nggak benar. Boleh kita mewarning orang awam, awas dengan akidah yang tidak benar, akidah mencaci sahabat, akidah menuduh kufur dan syirik, akidah itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu diterangkan secara mendetail di orang umum, jadinya akhirnya membingungkan nantinya. Dan tidak perlu dengan satu kekerasan dengan menghadapi itu. Karena itu Nabi SAW pernah dan ini sudah dikatakan oleh Nabi, ya. Nabi pernah berkata begini, idza dhaharatil bid'ah wasubba ashabi falyudhiril alim ilmahu
Wa in sakata fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Kalau muncul bid'ah, termasuk bid'ah itu mengkufurkan orang, mensyirikkan orang, ayat-ayat yang digunakan untuk yang turun untuk kaum musyrikin dituduhkan kepada orang mukminin. Wasubba ashabi, dan sahabatku dicaci-caci, maka orang yang punya ilmu hendaknya menampakkan keilmuannya, bukan menampakkan emosinya, tapi menampakkan keilmuannya. Lawan mereka dengan ilmiah, bukan dengan otot tapi dengan otak. Kalau dengan otot jadinya akhirnya perang saudara nanti. Tidak boleh diam orang yang alim. Fa in sakata, kalau dia tidak menghadapi dengan cara ilmiah, fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat dan manusia secara keseluruhan. Lawan dengan ilmiah. Mereka sebetulnya lemah, nggak punya dasar ilmiah. Nggak punya dasar ilmiah. Nah, pernah, ini hanya satu gambaran aja, biar Anda semuanya paham bahwa ini adalah tidak dasar ilmiah. Ada satu orang begitu, condong kepada satu akidah yang tidak benar, datang ke sini, ngomong-ngomong, saya dengarkan aja. Kemudian dia mengajak, saya tanya, kamu ini berubah dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah berubah kepada yang lainnya, itu karena dasar ilmiah atau hanya karena ikut-ikutan? Ilmiah, saya pelajari, saya mutolaah, saya murojaah. Oh oke, ya khair. Kalau begitu anak akan tanya sama ente. Iya, dulu kamu sholatnya begini, tangan kamu taruh ada di bawah dada. Sekarang sholatnya kamu nggak begitu. Dasar ilmiahnya jadi dari mana? Haditsnya tahu nggak? Diam dia. Loh, katanya ilmiah. Udah ya, ente tidak bisa membuktikan. Kalau saya bawakan hadis Nabi sholat menaruh tangannya ada di bawah dada. Sayyidina Ali sholat menaruh tangannya ada di bawah pusar. Mau berubah nggak ente? Ente nggak mau berubah kan? Katanya ente ilmiah. Ini namanya ta'assub ente. Ini namanya fanatik ini. Ini namanya tidak ilmiah. Katanya ngikuti Sayyidina Ali, katanya ngikuti Nabi. Ini namanya tidak ilmiah. Lah, mulai di situ akhirnya cara mereka bukan cara ilmiah lagi, cara debat. Ada perbedaan di sini, ilmiah dan debat. Kalau debat nggak ada dasar, pinter-pinteran ngomong jadinya. Akhirnya dia ngomong apa? Saya mau tanya, apakah sholat irsal, sholat begini ini, itu membatalkan sholat? Kalau tidak naruh tangan di bawah dada atau ada di bawah pusar, apakah itu batal sholatnya? Mulai dengan ilmu debat nih, jadal ini namanya. Wah, Anda bilang ini sudah ada ilmiah lagi ya. Ini pintar-pintaran ngomong, nggak apa-apa. Anda laden ini, Anda bilang. Anda mau tanya, sholat yang dengan menaruh tangan di bawah dada itu batal apa enggak? Saya yang tanya. Enggak batal. Lah kalau enggak batal, kenapa harus berubah ente? Sama-sama enggak batal. Kalau sama-sama kamu mengatakan tidak batal, kenapa harus berubah? Lah kalau itu adalah batal dong sholatnya Nabi. Batal sholatnya Sayyidina Ali. Batal sholat-sholat orang-orang ini semuanya. Kalau ente nyatakan tidak batal, ya tetap aja sama-sama nggak batal. Kenapa dia berubah? Apa yang harus Anda berubah? Jadi sebenarnya mereka orang awam yang hanya terpengaruh dengan kalam, yang hanya terpengaruh dengan kata-kata. Padahal kalau dibahas secara ilmiah, ya diam dia. Diam. Karena itu
antum boleh belajar itu. Tapi bukan untuk kamu sebar-sebar kepada orang umum, akhirnya tambah goncang. Untuk menghadapi orang-orang yang sudah mulai katut tuh. Supaya dia kembali lagi kepada yang benar. Hah? Supaya kembali lagi yang benar. Jadi indah sekali. Tapi ada beberapa orang yang dia tadi itu tidak perlu kita ladenin. Ya orang awam yang mulai katut kita deketi dengan baik. Tapi kalau pakar-pakarnya, penyakitnya, ru'asa'uhum, ini kalau enti ladenin buang waktu. Karena itu Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Haddad ketika ada di antara mereka tadi itu menampakkan kebid'ahannya, Al-Habib Abdullah Haddad dipancing-pancing, kata Abdullah Haddad, ana punya dalil sangat jelas dan banyak. Kalaupun ana utarakan kepada ente, ana tahu bahwa ente tidak akan bisa kembali lagi untuk menerima yang hak, dan kamu tetap ta'assub dengan pendapatnya kamu. Karena itu, kalau aku meladeni kamu, berarti aku membuang waktuku dan umurku. Walaupun udah jelas dalilnya, kamu gak akan terima kok. Udah jelas dalilnya, kamu gak akan terima. Malah kadang-kadang gak ilmiah. Tak kasih contoh. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa atimus siyama ilal lail. Sempurnakan malam hari, puasa itu sampai malam hari. Malam hari itu muradnya adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Karena awalul lail itu adalah dengan bi ghurubis syams, dengan terbenamnya matahari. Dibawakan hadis-hadis bahwa Nabi SAW itu berbuka puasa sebelum sholat maghrib, waktu terbenam matahari dan masih terang itu langit. Ngomongannya apa? Ini hadis bertentangan dengan Al-Quran, karena itu hadis ini adalah maudhu. Dia apa ini? Dia meninggalkan hadis, tapi dia mempertahankan pendapatnya dia. Padahal pendapat itu bertentangan dengan hadis. Ya, ini mau dipotret tidak kira-kira orang gini nih? Nah ilmiah sebenarnya. Loh, kita bawakan hadisnya banyak sekali, banyak hadisnya, tapi nggak mau. Nah kalau ngeladeni tokoh model begini, ya sudah, masukkan museum aja orangnya, selesai, jadi tontonan aja, nggak ilmiah sama sekali. Karena itu antum yang dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ini jangan sedikit berubah. Antum ini punya profesor-profesor, antum ini punya ulama-ulama gede, antum ini berhadapan dengan dokter. Orang-orang itu penjual obat, nggak tahu penyakit, nggak tahu obat, cuma jualan supaya laku. Cuma kadang-kadang penjual obat itu bisa menarik. Ini obat adalah begitu, ini obat adalah begini, itu ini dan ini itu dan ini. Ya, orang awam kadang-kadang dengerin, wih, bisa gede seperti gitu ya, bisa kuat seperti gitu ya, dibeli, isinya gelepung kadang-kadang saudara. Begitulah ahlul bid'ah kadang-kadang tadi itu mempropagandakan dia tadi itu dengan seakan-akan ilmiah. Nol kadang-kadang nilainya, tidak ilmiah sama sekali. Karena itu bagi anda semua yang ahli sunnah jamaah, nggak usah didengerin penjual obat, tapi dengerin dokter, dengerin profesor. Anda punya imam yang luar biasa, anda punya ulama-ulama yang luar biasa. Karena itu udahlah, baru belajar beberapa tahun, kemudian mengkritik Bukhari, mengkritik Ghazali, mengkritik Syafi'i, mengkritik ini. Kadang-kadang Masya Allah ya, babul istinja belum hatam saudara, sudah macam-macam udah pembicaraannya. Karena itu orang-orang yang demikian ini ya perlu kita untuk tarik, tapi fokus kepada orang-orang ahli sunnah wal jamaah untuk tidak katut sama mereka. Itu akan lebih penting dan itu akan lebih bermanfaat. Wallah.